Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah secara online hari ini, Minggu 28 November 2021. Hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama atau Minggu menanti kedatangan Tuhan Yesus. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Ya, kakak berharap adik-adik yang ada di rumah tetap baik-baik saja dan tetap semangat. Dan kita akan sebentar lagi kita akan memperingati dan merayakan Natal di tahun ini. Nah adik-adik, kita akan merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita di ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini. Kita angkat pujian kita yang berjudul Natal di Hatiku. Seperti palungan layaklah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kau menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebabnya takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita kembali melanjutkan ibadah virtual sekolah minggu kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi ini, karena Engkau telah membangunkan kami. Kami anak-anak-Mu berterima kasih atas kesehatan dan kehidupan yang telah kami anak-anak menerima. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu bersama teman-teman kami dari tempat mereka masing-masing. Berkatilah ibadah virtual sekolah minggu kami ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Advent yang akan disampaikan nanti, kembali kita angkat pujian kita, Kandang Domba Itu Rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Anak-anak sekalian di rumah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempelajari firman Tuhan minggu ini dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami anak-anak sangat gembira, sukacita karena kami bisa mengikuti sekolah minggu melalui Facebook kami, YouTube kami. Kami mohon kami bisa menerima pelajaran yang berharga sehingga kami anak-anak menjadi anak yang bisa mengenal Tuhan. Dan sebaliknya Tuhan menyayangi kami seperti ayah ibu kami, bahkan lebih lagi kasih sayang Tuhan untuk kami, bahkan sampai ke orang tua kami. Oleh sebab itu kami rajin, suka dan mau mendengar pelajaran firman Tuhan untuk kami minggu ini. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 demikian bunyinya. Gembala-gembala
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuja Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, dan yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita minggu ini sudah memasuki tahun gerejawi kita, tahun masa Adventus pertama. Artinya masa-masa kita menanti kedatangan Tuhan. Kalau dulu kedatangan Tuhan pertama kali yaitu sejak lahir atau peringatan Natal. Nah, nanti kita tetap akan merayakan Natal dengan sistem live streaming ya. Jadi walaupun tidak bisa semua ke gereja, tapi tetap akan ada perayaan sekolah minggunya ya, sesi pelayanan anak tetap ada. Jadi jangan sampai tidak ikuti ya, dan ikuti di YouTube kita, di Facebook kita ya. Siap-siap ya, jangan sampai lupa ya. Sudah tanggal berapa Bu Guru? Tanggal 5 ya, tanggal 5 Desember. Nanti kita lihat, kita ikut tetap merayakan Natal ya. Kita tidak bisa ke gereja, tapi kita bisa mengikutinya di YouTube kita masing-masing. Nah, hari ini tujuan kita adalah mempersiapkan diri untuk menyambut Natal, perayaan Natal lagi ya. Kalau dulu kedatangan Tuhan yang pertama kali, tapi Natal ini dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali juga. Nah, jadi kita tetap rindu, tetap sukacita ya. Nah, tadi dalam Alkitab berita pertama diberitahukan kepada para gembala. Anak-anak sekalian tahu enggak para gembala? Apa sih, siapa sih para gembala? Anak-anak kira-kira ada yang tahu ya? Para gembala itu tukang menjaga siapa? Merawat apa? Nah, mereka itu ialah petugas yang merawat dan menjaga domba-domba ya, atau ternak. Nah, kalau kita di sini tidak ada gembala domba ya, tapi yang ada pemelihara saja ya, peternak babi, peternak ayam, peternak sapi, banyak ya. Kalau yang sifatnya gembala itu
lebih dari si peternak istilahnya. Dia menjaga langsung. Kalau peternak itu bisa pemilik, pemodal ya. Nah, tapi ada yang menjaganya. Yang itulah yang disebut gembala, yang dekat langsung dengan domba-domba. Kalau domba itu pergi ke padang rumput, kalau domba itu pergi ke sungai, harus ditemani oleh gembala. Dan gembala itu senjatanya tongkat saja ya. Nah, di Timur Tengah yang banyak adalah domba-domba. Nah, domba-domba yang di lapangan luas, di padang rumput yang luas, ya, padang gurun yang luas. Nah, itu perlu ada gembala. Gembala ini harus tangguh, berani ya. Daud itu juga ceritanya adalah gembala ya. Kalau Raja Daud asalnya sebelum dia jadi raja dia adalah gembala. Nah, supaya berhadapan dengan singa yang mau menerkam domba-domba, bahkan ular juga ya, dan orang lain, manusia lain yang bisa mencuri domba ya, makanya gembala harus berani. Nah, saat gembala-gembala ini mengembalai dombanya, lalu mereka didatangi malaikat. Tadi dikatakan ada malaikat datang kepada mereka dengan kemuliaannya ya, dengan cahayanya, macam-macam. Biasa simbol dari malaikat itu putih dan cemerlang dan sebagainya, bersayap. Bahkan bukan hanya malaikat, dikatakan ada bala tentara. Jadi malaikat-malaikat kecil atau pasukan-pasukan Tuhan ya. Pasukan malaikat bala tentara dikatakan juga ada di cerita itu ya. Nah, karena ada yang datang itu mereka ketakutan. Wah, apa ini yang terjadi? Apa ini? Ada musuhkah? Adakah yang mau mengambil, mau mencuri domba kita, mengganggu domba kita? Mereka, tapi ini hal yang luar biasa. Cahayanya luar biasa, kemilauannya biasa. Dan pasukannya tadi bagaikan pasukan tentara tadi dikatakan ya. Pasti domba-domba merasa ketakutan kalau yang datang ini harimau, mereka tidak ketakutan. Dan harimau takut dengan tongkat ya. Jadi harimau itu rahasianya tongkat, kalau ada tongkat dia ketakutan. Nah, jangankan harimau, anjing saja kalau kita bawa tongkat atau sepotong kayu ya, mereka lari ya. Jadi gitu caranya. Tapi ini yang datang adalah malaikat. Jadi para gembala ketakutan sekali ya. Nah, malaikat itu katakan jangan takut. Jangan takut. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi malaikat katakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kesukaan besar ya, bukan hanya untuk satu bangsa, untuk semua manusia di seluruh dunia ini atau seluruh bangsa. Kesukaan besar bagi seluruh dunia atau seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat. Tahu enggak juru selamat? Ya, juru itu orang yang langsung ngantar ya. Ya, jadi orang yang langsung membawa kita. Nah, jurunya yang selamat. Juru mudi biasanya juga kalau supir yang bagus, driver yang bagus, kita selamat sampai ke tempat tujuan. Bukan hanya tukang memberitahu saja ya, mengajar saja, tapi dia langsung membawa, menjadi juru selamat. Nah, tandanya kamu akan menemui, kamu silahkan nanti datangin bahwa juru selamat itu telah lahir, dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Kita dengar cerita nanti di Natal itu bagaimana Yesus lahir di
kandang domba ya. Nah, para gembala ini walaupun mereka punya pekerjaan yang berat ya, memang gembala yang di sini di Alkitab ini beda sebenarnya gembala yang umum. Para gembala yang memelihara domba-domba yang khusus untuk persembahan ya, atau para gembala yang punya imam-imam ya, yang pemilik domba yang khusus dipersembahkan. Jadi mereka ini ada kesemewaannya, kelas-kelas gembala ya sebenarnya di Alkitab itu. Sehingga mereka yang pertama kali melihat, dan anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan, bagaimana sikap dari para gembala ya, sejak mereka menerima suara kedatangan malaikat dan bala tentara, jangan takut karena hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat bagi seluruh bangsa. Nah, jadi sikap mereka langsung menyambutnya ya, menerima dan memberitahukannya, menyampaikan kepada masyarakat lain, bangsa lain, atau ke Yerusalem. Mereka langsung pergi ke sana. Setelah mereka melihat betul apa yang dikatakan malaikat, maka mereka langsung memberitahukannya kepada orang lain, pada keluarga. Setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus ya, dan mereka juga bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, inilah anak-anak sekalian cara kita menyambut kedatangan Tuhan ya, atau memperingati Natal. Kita harus senantiasa bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Anak-anak sekalian, ketika kita tidak ada pandemi, kita sukacita ke gereja ya. Nah, ketika ada pandemi, kita tidak berhenti sukacita kita, karena Tuhan telah menciptakan alat yang canggih. Kita tetap bisa melihat gereja kita ya. Pendeta bisa cerita di gereja kita, guru-guru kita bisa bercerita di gereja kita, walaupun hanya mata kita yang bisa hadir di gereja saja ya, belum bisa badan kita langsung ikut duduk di sini, belum bisa, tapi yakin saja nanti bisa. Nanti kita akan kembali lagi kalau kita berdoa bersama agar virus COVID ini bisa kita lawan, bisa kita kalahkan, tidak lagi bisa menyakiti tubuh kita ya. Kita yakin nanti Tuhan akan memberikan kita obat yang kuat dan cara menangkalnya. Dan sekarang cara menangkal yang praktis, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya, jangan kerumunan. Tapi nanti ada waktunya kita bisa ada caranya. Saya yakin Tuhan akan memberi cara. Nah, oleh sebab itu jangan malas ya anak-anak sekalian, tidak ada alasan tidak ikutin sekolah minggu. Tolong ingatin papa mamahnya ya, supaya ngingatin kalian setiap hari Minggu bahwa ada sekolah minggu ya. Kita terus menyambut kedatangan Tuhan, jadi kita siap-siap Adventus terus ya, Adventus terus siap-siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Kita rayakan Natal terus sebenarnya, tapi untuk peringatan secara khusus kita rayakan di bulan Desember ini, perayaan Natal terus. Nah, adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai nasapalan ialah hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Diambil dari Lukas pasal 2 ayat 11. Jadi ini ayat hafalan kalian. Minggu depan ibu gurunya akan tanya apa ayat hafalan minggu kemarin. Cerita tentang apa kata-kata malaikat kepada para gembala. Tolong ingat. Nah, langsung kalian jawab masing-masing ya. Mari kita sukacita, mari kita serahkan hidup kita, mari kita gembira menyambut kedatangan Tuhan atau memperingati Natal tahun 2021. Kita berdoa. Bapa kami di surga, berkati kami anak-anak yang sudah mengikuti sekolah minggu ini, dan berkati teman-teman kami yang belum tahu caranya atau belum mengetahui ada kebaktian sekolah minggu melewati live streaming atau Facebook kami, YouTube kami. Kiranya kami juga kalau kami ketemu dengan teman kami
kami ajarin, kami beritahu bahwa sekolah minggu tetap berjalan melalui Facebook. Dan khususnya kami minggu-minggu ini dalam rangka mempersiapkan perayaan Natal. Kiranya kami bisa menyambut atau memperingati perayaan Natal dengan sukacita, sehingga kami senantiasa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali nantinya dengan baik. Bapak kami mohon engkau menemani kami terus di rumah, supaya kami menyenangkan hati mamah papah kami. Bahkan kalau ada papah mamah kami menasihati kami turuti. Kalau papah mamah minta tolong, kami bersedia menolong papah mamah kami yang bisa kami kerjakan. Dan kami rajin menuruti perintah guru. Kami terus melaksanakan tugas dengan rajin, dan kalau kami tidak bisa, kami mohon agar kami cepat minta tolong ke papa mama atau abang atau kakak, sehingga kami bisa mengerjakan pekerjaan kami dan kami tidak lalai belajar. Terus walaupun tidak bisa hadir ke sekolah, tapi kami terus sekolah di rumah. Kiranya Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan untuk kami anak-anak, sehingga nanti kami berguna kalau kami sudah mulai remaja, pemuda, dan dewasa, berumah tangga dan seterusnya. Kami menjadi orang yang berguna, kami orang yang mampu mencari penghasilan sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain atau orang tua kami. Ya Bapak, kami mohon lindungi kami setiap hari ya Tuhan, setiap malam, supaya kami bertumbuh secara fisik dan bertumbuh juga secara kecerdasan, kepintaran, dan secara iman dan kepercayaan. Bapak kami mohon kami berkati orang tua kami masing-masing, supaya mereka panjang umur dan selalu diberkati tugas dan pekerjaan mereka, sehingga kami yang masih mengharap bantuan orang tua, biaya dari orang tua, kiranya kami akan dapat dibiayai kebutuhan kami, bahkan pendidikan kami akan tercapai karena Tuhan memberkati kehidupan orang tua kami. Dan kami orang yang paling taat karena orang tua kami selalu mengajarin kami percaya kepada Yesus Kristus. Bapak kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami, supaya guru-guru sekolah minggu kami sehat-sehat, sukacita, dan terus bisa menyampaikan firman Tuhan, pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Bahkan guru sekolah minggu kami bisa menjangkau anak-anak teman-teman kami yang tidak bisa, tidak rajin, tidak suka, atau tidak mau sekolah minggu. Kami mohon Tuhan juga menggerakkan orang-orang tua supaya jangan lupa mengingat anak-anak supaya rajin mengikuti sekolah minggu. Bapak kami di surga, kami mohon berkati persiapan perayaan Natal anak-anak supaya berjalan dengan baik. Berkati gereja kami, jemaat kami GKI Betang Pambelum ini. Dengarkanlah seru doa kami ya Tuhan, yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita karena Tuhan Yesus telah menjaga kita. Sebari persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian kita, aku bawa dan berikan. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah virtual sekolah minggu kita, kembali kita akan berdoa untuk doa persembahan sekaligus doa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang berkati hidup kami.
yang menciptakan segala sesuatu untuk kebaikan umat-Mu. Terima kasih untuk makanan dan minuman dan tempat untuk kami hidup. Sebagai rasa syukur, kami anak-anak-Mu mempersembahkan sebagian yang kami miliki. Kiranya Tuhan berkati apa yang kami beri dengan sukacita. Terima kasih juga atas sukacita yang kami rasakan hari ini. Tolonglah kami anak-anak-Mu agar menjadi anak yang baik dalam kehidupan ini. Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu virtual ini. Kiranya Tuhan sertai agar kami dapat melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya dan berbagi sukacita dengan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian kita, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik, ibadah sekolah hari Minggu kita telah selesai. Selamat merayakan hari Advent pertama. Dan untuk adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan juga jika keluar rumah adik-adik wajib menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.